Halo guys, perkenalkan nama saya Jessica. Saya dari program studi Teknik Industri angkatan tahun 2018 Universitas Katolik Musikaritas. Nah, pada kesempatan di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas kuliah saya, yaitu tugas komunikasi profesional, di mana saya membuat tugas yaitu skripsi mengenai penerapan 5S di UKM Autic Ethnic Issues. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu tentang pendahuluan dan bab 2 itu tentang landasan teori. Oke, di bab 1 itu saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan laporan. Nah, untuk latar belakang sendiri. Nah, di era globalisasi saat ini, setiap perusahaan itu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kegiatan produksinya agar berjalan dengan baik, secara efektif, efisien, dan produktivitasnya itu meningkat. Nah, salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi adalah menciptakan suatu budaya kerja, lingkungan kerja, dan sikap kerja yang baik. Nah, dengan terbentuknya suatu budaya kerja, lingkungan kerja, dan sikap kerja yang baik akan berdampak yang baik juga bagi perusahaan. Nah, kegiatan produksi itu dipengaruhi oleh budaya kerja, sikap kerja, dan lingkungan kerja. Nah, budaya kerja itu sendiri menurut Gering Supriyadi dan Triguno tahun 2001, budaya kerja merupakan suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup dan nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap, menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Nah, selanjutnya sikap kerja itu sendiri merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaan, serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Itu menurut Kenneth tahun 1992. Nah, selanjutnya itu lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja itu dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seorang bekerja, metode kerjanya sebagai pengaruh kerjanya, baik seorang sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Itu menurut Simanjuntak tahun 2003. Nah, budaya kerja yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas kerja itu adalah konsep 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, metode 5S itu merupakan tahap untuk mengontrol kondisi tempat kerja yang berdampak terhadap efektivitas kerja, efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Nah, salah satu cara untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman itu adalah perusahaan menerapkan sikap kerja 5S. Itu menurut Jahja tahun 1995. Nah, saat ini program 5S itu telah diterapkan di industri Jepang. Ya, selama ini di industri Jepang. Nah, selain itu, oleh karena itu saya ingin mengambil studi kasus di Home Industry Autic Ethnic Issues. Nah, di mana Home Industry Autic Ethnic Issues itu belum menerapkan sistem 5S. Nah, dan juga terjadi masalah di lantai produksinya.
Itu permasalahan yang terjadi itu antara lain bercampurnya kain sisa hasil produksi dengan kain sebagai bahan baku. Terus tidak adanya tempat penyimpanan perkakas, peralatan produksi yang tidak disimpan pada tempatnya. Terus lingkungan kerja yang berantakan dari sisa transportasi dan kinerja karyawan. Nah, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi lantai produksi dari Home Industry Autic Admixtures itu belum tertata dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan dengan perancangan konsep 5S. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, untuk berdasarkan latar belakang atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian saya, yaitu bagaimana perancangan 5S pada Home Industry Autic Admixtures untuk mengatasi permasalahan kondisi kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri itu yang pertama itu dapat merancang seri pada lantai produksi pabrik sepatu Home Industry Autic Admixtures untuk mengeliminasi yang tidak diperlukan, melakukan stratifikasi manajemen. Terus yang kedua itu merancang seiton pada lantai produksi dengan menerapkan tempat penyimpanan barang-barang di area kerja, meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencari sesuatu. Terus yang ketiga itu merancang seiso. Nah, pada lantai produksi pabrik itu untuk mengatasi semua permasalahan kebersihan. Jadi ini berfokus pada kebersihan di lantai produksi dan menemukan penyebab permasalahan yang terjadi di setiap stasiun kerja. Terus yang keempat itu merancang Shitsuke pada lantai produksi untuk pemantapan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, memelihara pemilahan, penataan, dan pembersihannya. Terus yang kelima itu Shitsuke meli yaitu pada lantai produksi itu pengembangan kebiasaan dalam hal memenuhi aturan di tempat kerja dan melakukan komunikasi yang baik secara rutin. Nah, lanjut untuk manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri itu bagi penulis itu dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari proses perkuliahan. Terus yang kedua itu dapat menambah wawasan penulis dalam bidang kajian dan menambah wawasan mahasiswa lain dalam bidang kajian perencanaan sikap dan sistem kerja 5S. Nah, yang kedua itu bagi perusahaan. Kalau untuk bagi perusahaan itu akan memberikan manfaat terhadap perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir manajemen dan pekerja terhadap peningkatan mutu dan produktivitas serta perbaikan yang berkesinambungan. Terus yang ketiga itu penelitian pihak lain. Nah, dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi. Lanjut untuk di batasan masalah. Nah, di batasan masalah ini agar tidak terlalu luas dan sesuai dengan tujuan sebelumnya, maka penelitian ini saya akan membahas hanya tentang perancangan 5S pada lantai produksi di Home Industry Autic Admixtures dan analisis biaya dari perancangan 5S di Home Industry Autic Admixtures. Oke, lanjut ke penelitian terdahulu yang relevan. Nah, untuk penelitian terdahulu yang relevan tuh saya memiliki 4 full text research, yaitu dari Lorena Halim, Rika Rostika, Tommy, dan Robi Suryarahman. Nah, untuk judul penelitian sendiri, kalau dari Lorena Halim itu perancangan 5S bagian produksi dan bagian maintenance di PT Harapan Widyatama Pertiwi atau Union. Nah, itu tahun terbitnya tuh tahun 2006. Nah, perbedaannya dengan full text yang lain yaitu perancangan 5S bagian produksi.
dan bagian maintenance agar kerapian dan kebersihan tempat kerja suatu serta sikap kerja yang tertib dan disiplin. Jadi di sini dia lebih menekankan di bagian kerapian dan kebersihannya. Nah, untuk di Rika Rostika itu dengan judul penelitiannya itu analisis usulan implementasi 5S di bengkel perbaikan pada Perum Damri Kota Bandung. Nah, itu tahun 2008. Nah, kalau perbedaannya itu dia tuh untuk mengetahui kondisi permasalahan dan bagaimana usulan implementasi 5S untuk spesial di bengkel Perum Damri Kota Bandung. Jadi dia itu mengetahui untuk mencari informasi mengenai kondisi permasalahan dan usulan yang tepat untuk implementasi 5S di bengkel perbaikan pada Perum Damri Kota Bandung. Nah, untuk Tommy sendiri, untuk selanjutnya itu untuk Tommy, yaitu usulan penerapan metode 5S di PT Sapernusa. Nah, tahun terbitnya itu tahun 2011. Nah, untuk perbedaannya itu dia tuh bertujuan penelitiannya itu bertujuan untuk mengoptimalkan kondisi lingkungan kerja bagi pekerja dalam rangka improvisasi kegiatan produksi yang dilaksanakan. Jadi itu dia tuh lebih menekankan ke optimalisasi kondisi lingkungan kerjanya dan berfokus di kegiatan produksi yang dilakukan oleh pekerja. Nah, untuk Robi Surya Rahman sendiri itu perencanaan 5S pabrik roti. Nah, itu studi kasusnya itu Home Industry Morinaga. Itu tahun 2012. Nah, dia itu perbedaannya itu perancangan 5S pada lantai produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Jadi dia lebih menitik beratkan di kenyamanan dan efisiensi pekerjaan dari penerapan 5S-nya tersebut. Terus lanjut di sistematika penulisan laporan. Itu seperti biasa, seperti yang tadi saya telah menjelaskan. Itu saya memiliki bab 1, bab 2. Di sini kalau untuk sistem penulisan laporan itu memiliki 6 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisa, dan penutupan. Nah, kita lanjut ke landasan teori. Di landasan teori ini saya pertama akan membahas mengenai pengertian umum 5S. Nah, program 5S itu berasal dari Jepang dan telah berhasil membawa industri Jepang itu dikagumi oleh di seluruh dunia. Nah, realitas ini menjadi perhatian yang besar sehingga program ini kemudian diadopsi oleh berbagai industri di berbagai negara. Nah, jika Anda memasuki sebagian besar perusahaan manufaktur yang berada di Jepang pada tahun 1980-an, 5S merupakan sebuah alat untuk membantu untuk mengungkapkan masalah dan bila digunakan secara canggih dapat menjadi bagian dari proses pengendalian visual dari sebuah sistem lain yang direncanakan dengan baik. Itu menurut Hirano tahun 1995 yang dikutip oleh Kartika tahun 2011. Nah, untuk industri Jepang dianggap sebagai ancaman yang demikian besar bagi industri di berbagai negara. Sesungguhnya industri Jepang itu sendiri banyak memiliki keunggulan yang komparatif. Jepang tidak cukup memiliki kekayaan yang dibanggakan, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dalam industri Jepang itu menurut Takashi Osada, hubungan kerja yang paling harmonis karena karyawannya menyadari pentingnya mencari cara mengerjakan segala sesuatu itu dengan lebih baik supaya pekerjaan yang mereka lakukan itu lebih mudah dan hasilnya lebih baik dan kehidupan mereka lebih menyenangkan. Itu menurut Osada tahun 2004. Nah, untuk konsep manajemen Jepang
Yang terkenal itu adalah pengendalian mutunya yang dikendalikan dari atas ke bawah. Selain itu juga adanya konsep Kaizen, yaitu proses perbaikan terus-menerus, juga konsep-konsep manajemen yang lain yang melibatkan semua anggota organisasi dan produk yang baik. Nah, lanjut untuk ke istilah 5S itu sebenarnya diambil dari huruf pertama bahasa Jepang, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shiketsu. Adapun arti dari kelima S ini adalah pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan. Nah, istilah tersebut itu mencerminkan urutan dari penerapan proses transformasi 5S. Nah, konsep dari 5S merupakan penyempurnaan tempat kerja yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Sasaran terakhir 5S adalah peningkatan produksi. Nah, penerapan 5S dalam dunia usaha adalah berusaha menghilangkan pemborosan waktu atau waste, dan pemborosan tersebut harus dikurangi karena menimbulkan biaya-biaya yang menyebabkan berkurangnya untung dari suatu perusahaan. Itu menurut Widodo tahun 2009. Oke, kita lanjut ke tujuan 5S. Nah, untuk menurut Takashi Osada, tujuan yang diterapkan budaya kerja 5S itu yang pertama, keamanan. Keamanan merupakan hal yang paling penting di alat kerja. Dan selain itu juga 5S penting untuk keamanan pribadi dan kesehatan setiap orang dalam dapat mencegah polusi dan hal yang berbahaya bagi kesehatan. Tempat kerja yang menerapkan 5S dengan teliti, kecelakaan akan lebih sedikit dibandingkan pabrik yang hanya mengutamakan peralatan dan prosedur. Yang kedua itu efisiensi. Dengan menerapkan 5S akan menciptakan suatu efisiensi dari waktu dan biaya. Peralatan selalu dalam keadaan prima pada saat yang dibutuhkan. Ini akan menghemat waktu dan mempercepat proses produksi. Lanjut, yang ketiga itu mutu. Untuk mutu sendiri itu mesin yang kurang bersih dapat menyebabkan macet pada lantai produksi. Sehingga apabila telah diterapkan 5S pada suatu lantai pabrik akan menjaga kebersihan suatu pada karyawan dan peralatan digunakan dan dapat meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Terus yang keempat itu mencegah terjadinya macet pada mesin produksi. Nah, dengan menerapkan 5S di pabrik dapat mencegah macetnya proses produksi. Nah, jika tidak menerapkan sistem 5S, itu berakibat di beberapa pabrik manufaktur pada umumnya terdapat sindrom Senin pagi, yaitu saluran minyak tersumbat, mesin macet, dan tekanan peralatan hidrolik yang tidak bekerja. Nah, lanjut untuk pengertian seiri. Seiri itu artinya ringkas atau pemilahan. Seiri itu merupakan kegiatan penyusunan, dalam artian itu memilih semua peralatan, bahan, dan lain-lain di tempat kerja dan memastikan bahwa barang yang diperlukan itu disimpan di tempat yang terjangkau supaya lebih efisien dengan memperhatikan frekuensi pemakaian. Nah, untuk benda lain dapat disimpan atau dibuang jika tidak diperlukan. Hal ini dapat mengurangi keefektifan dalam bekerja. Itu menurut Halim 2006. Dan menurut Imai 2019, Imai menurut 1997 merupakan seri merupakan kegiatan pengklasifikasian barang yang diperlukan dan tidak diperlukan di tempat kerja. Nah, ada berbagai teori yang berbeda tentang bagaimana memilah pekerjaan, tetapi langkah awal dari semua teori itu adalah membagi segala sesuatu ke dalam kelompok sesuai dengan urutan kepentingannya. Nah, langkah-langkah pertamanya yaitu menciptakan tingkat kepentingan dan
menerapkan manajemen stratifikasi. Nah, langkah keduanya yaitu membuat daftar persediaan barang yang juga merupakan menyusun barang, memutuskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kemudian langkah ketiga menyiapkan manajemen berdasarkan prioritas membuang barang persediaan yang tidak lagi digunakan atau membuat perubahan berskala sesuai dengan permintaan. Merupakan cara lain untuk memindahkan atau membuang barang yang kurang diperlukan sehingga dapat berkonsentrasi terhadap barang yang benar-benar penting dan memerlukan perhatian. Itu menurut Osada tahun 2004. Nah, tujuan dari kegiatan Seiri ini adalah menetapkan kriteria yang bertujuan untuk mengeliminasi yang tidak diperlukan, belajar melakukan stratifikasi manajemen, lakukan prioritas dan mampu melakukan orientasi pada penyebab. Nah, ada tujuh kegiatan pada seri, yaitu yang pertama, menyingkirkan yang tidak diperlukan, terus membersihkan tempat kerja, orientasi kepada penyebab kotor dan kebocoran, mengatur kembali gudang, mengecek penutup dan lantai untuk mencegah kebocoran, menghilangkan debu dan rumput, penerapan visual manajemen seperti pemberian label. Nah, selanjutnya itu ada asas pemilahan. Nah, pada asas pemilahan sendiri itu ada seperti derajat kebutuhan, frekuensi pemakaian, dan metode penyimpanan. Itu saya jelaskan di skripsi saya dengan sumber dari Osada tahun 2004. Nah, untuk tahapan membuang barang yang tidak perlu, itu yang pertama memutuskan ruang lingkup operasi yang akan dilakukan proses pemilihan barang dan target yang ingin dicapai. Kedua itu bersiap-siap akan melakukan proses pemilahan di suatu wilayah kerja. Ketiga itu melatih karyawan untuk mengenal apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan dan apa yang masih diperlukan. Terus yang keempat itu menentukan jumlah dan memberi nilai pada setiap barang yang dipilah. Yang kelima itu melakukan pemeriksaan dan penilaian manajemen serta memberikan petunjuk bagaimana melakukannya itu dengan baik di kemudian hari pada karyawan. Lanjut ke pengertian seiton. Nah, seiton sendiri itu artinya rapi. Seiton berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar, sehingga yang dipergunakan dalam keadaan dapat digunakan dalam keadaan yang mendadak sekalipun. Nah, hal itu merupakan cara untuk menghilangkan pencarian menurut Waluyu tahun 2011. Kalau menurut Takashi Osada, seiton itu sebagai suatu kegiatan menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Hal ini merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian. Jadi untuk dari seiton sendiri itu kita itu menghilangkan waktu untuk mencari peralatan ataupun material yang dibutuhkan untuk mencari material dan membutuhkan dari segi waktunya. Nah, penyimpanan juga harus didasarkan dari seberapa banyak yang kita tangani dan seberapa cepat kita menemukan saat diperlukan, tetapi juga harus berbicara tentang mutu dan keamanan barang yang disimpan. Itu menurut Osada tahun 2004. Nah, tujuan dari kegiatan seiton ini adalah membuat fix barang-barang yang di tempat kerja, layout dan penempatan yang efisien, termasuk safety dan quality, meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencari sesuatu. Nah, kegiatan seiton itu meliputi yang pertama, membenahi tempat penyimpanan barang. Yang kedua, segala sesuatu harus jelas tempatnya. Yang ketiga, 30 detik pengambilan barang dan penempatan barang. Yang keempat itu dibuat zone
dan indikasi untuk penempatan barang. Yang kelima itu ada first in dan first out dan menata papan pengumuman. Yang keenam itu dibuat safety line lurus dan sudutnya jelas. Yang ketujuh itu penerapan material, spare part, tools, peralatan dan lainnya sesuai dengan fungsinya. Terus ada 3 aturan dalam penataan barang, yaitu yang pertama menentukan tempat barang yang tepat. Yang kedua itu tentukan bagaimana penyimpanan barang, dan yang ketiga itu taati aturan penyimpanan. Nah, lanjut ke aturan dalam penyimpanan barang. Aturan dalam penyimpanan barang itu ada 3, yaitu yang pertama menyeleksi barang yang diperlukan. Yang kedua itu menentukan metode analisis untuk stratifikasi dan tata letak penyimpanan. Terus lanjut ke cara menentukan penyimpanan barang. Itu juga ada 3, yaitu pelajari penyimpanan fungsional. Penyimpanan fungsional itu adalah penyimpanan yang dilakukan dengan pertimbangan mutu, keamanan, efisiensi, dan konservasi. Terus nama dan lokasi. Yang ketiga, mempermudah mengambil dan menyimpan barang. Oke, lanjut ke memberi warna wilayah kerja. Itu ada 3 tahap juga, yaitu semua lingkungan kerja dicat dengan warna yang tidak menimbulkan stres. 2, tempat istirahat sebaiknya memakai warna yang berkesan rileks. Terus yang ketiga, lantai dapat dicat sesuai layout telah benar-benar ditentukan dan semua barang mempunyai tempat yang pasti. Lanjut ke pengertian seiso. Nah, seiso sendiri itu artinya resik. Nah, seiso menurut Waluyo tahun 2011 itu berarti membersihkan barang sehingga menjadi bersih. Dalam hal ini berarti membuang sampah, kotoran, dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Diutamakan sebagai pemeriksaan terhadap kebersihan dan menciptakan tempat kerja yang tidak memiliki cacat dan celah. Nah, untuk tujuan dari kegiatan seiso ini adalah derajat kebersihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, pencapaian nihil kotoran dan nihil debu, menemukan masalah kecil pada saat inspeksi kebersihan, mengerti bahwa kebersihan merupakan bagian dari inspeksi. Nah, kegiatan pada seiso itu sendiri, itu yang pertama mengatur prosedur kebersihan harian, yang kedua melakukan kebersihan di area kerja, yang ketiga melakukan inspeksi cleaning dan memperbaiki masalah kecil yang ada di area kerja. Terus yang keempat itu membersihkan tempat yang tidak diperlukan orang. Yang kelima membuat prioritas 5S. Untuk sasaran seiso sendiri itu adalah area penyimpanan, peralatan, dan lingkungan. Lanjut ke pengertian seiketsu. Nah, seiketsu itu sendiri berarti rawat kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, menurut Waluyo tahun 2011, seiketsu atau rawat berarti terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara ringkas, rapi, dan resik. Dengan demikian rawat mencakup kebersihan pribadi dan lingkungan. Nah, pada kegiatan seiketsu ini adalah untuk menjaga suatu terorganisir, tertata, dan bersih dalam arti merawat apa yang sudah ada. Nah, tujuan dari kegiatan seiketsu ini adalah standar manajemen untuk memelihara 5S, melakukan inovasi dengan visual manajemen, sehingga tidak kenormalan dapat terlihat dengan jelas. Nah, kegiatan-kegiatan pada seiketsu ini antara lain yang pertama, manajemen secara visual dan penyadaran 5S. Terus yang kedua, memeriksa daerah yang berbahaya ditandai dengan benar. Yang ketiga, memberi kode pada pipa dengan menggunakan label tanda peringatan. Oke, lanjut ke menampilkan ketidaknormalan dengan kontrol visual. Nah, untuk
dalam seiketsu itu memerlukan alat bantu visual dan contoh visual, dan harus dilatih keterampilan dalam merancang alat kreatif untuk memperlancar proses ini. Dan tentu saja salah satu dari tersebut jika hanya mengandalkan tanda visual saja juga memerlukan keempat indera lain. Nah, untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis peragaan kontrol visual yang dibutuhkan, misalnya tuh ada peragaan untuk membantu orang mencegah kesalahan operasi, waspada terhadap bahaya, indikasi bagaimana barang itu harus diletakkan, terus penandaan peralatan, peringatan untuk hati-hati dan cara operasi, terus peningkatan untuk peragaan pemeliharaan yang preventif dan instruksinya. Terus yang lanjut kita ke metode manajemen visual label. Itu peralatan harus diberi label dan dengan nama dan fungsinya. Hal ini berlaku untuk setiap barang. Yang pertama itu minyak pelumas. Terus yang kedua label manajemen presisi. Yang ketiga label temperatur. Yang keempat label tanggung jawab. Yang kelima label lain. Yang keenam itu label daerah. Yang ketujuh itu tanda cocok. Yang kedelapan itu tanda posisi. Nah, untuk lanjut ke pengertian shitsuke. Nah, untuk shitsuke sendiri itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya rajin. Shitsuke menurut Waluyo tahun 2011, shitsuke itu berarti pelatihan dan peningkatan kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan kita lakukan meskipun hal tersebut sulit untuk dilakukan. Nah, tujuan dari shitsuke itu sendiri adalah partisipasi penuh dalam hal pengembangan kebiasaan dalam hal mematuhi aturan di tempat kerja. Nah, melakukan komunikasi dan umpan balik secara rutin. Kegiatan-kegiatan dalam shitsuke itu sendiri, yang pertama semua melakukan cleaning, mengenakan alat safety dengan baik, latihan terhadap penanganan keadaan darurat atau emergensi, terus pembuatan manual 5S, pembiasaan disiplin di tempat kerja. Tahapan pembentukan kebiasaan adalah yang pertama itu membiasakan sistemasi perilaku jika diinginkan hasil yang baik. Terus perbaiki komunikasi dan penelitian untuk memperoleh sesuatu yang terjamin. Terus yang ketiga itu atur supaya setiap orang itu dapat mengambil bagian dan setiap orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya dan mengimplementasikannya. Terus yang keempat, atur segala sesuatu sehingga orang dapat merasa tanggung jawab atau apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk pada dasarnya 5S itu merupakan proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan kerja atau secara umum adalah kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk di lingkungan konstruksi bangunan gedung, pabrik, perkantoran, dan laboratorium. Sebagaimana diketahui, kondisi tempat kerja mencerminkan perilaku seseorang terhadap pekerjaannya, dan perlakuan terhadap pekerjaan ini mencerminkan sikap terhadap pekerjaan. Dan tenaga kerja yang memiliki kondisi fisik yang prima, pengetahuan dan keterampilan tinggi, serta sikap mental yang positif akan mampu bekerja pada tingkat produktivitas yang tinggi, efektif, dan efisien menurut Waluyo tahun 2011. Oke, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.